COVID-19 hingga kini masih mengancam. Jumlah pertambahan kasus pasien terinfeksi COVID-19 di tanah air masih tinggi. Seiring dengan kebijakan pelonggaran PSBB oleh pemerintah yang diikuti masa new normal, nyatanya tak membuat angka penyebaran COVID-19 di Indonesia menurun. Masih ditemukan 862 kasus positif di tanah air, dan jumlah penularan COVID-19 di tanah air kini sudah mencapai 45.891 kasus. Warga berbondong-bondong memadati area Car Free Day yang baru kembali dibuka setelah 3 bulan ditiadakan. Natal lampin itu. Aduh. Oh, lain. Aduh, punya apa? Oke. Puna bahala pi baju putih tuna. Tarang warna teh kilo bintang tuh. Ini kau. Kali menggau di tuna. Woi, ya si kalap jas ku itu lah. Puna jaga gaek gua dan tuh Natal. Buhe nabah. Cara pandai-pandai kebuat ikona. Wah, lah macam-macam kita pejas ku lah. Ayo apa ya? Made in China. Enak macam. Deh. Parang aja. Sama jayung ku nabah. Ketahuan barewe gitu na. Oh, bara ibu ketua PHBG. Aduh, sekali. Bara ikau jas gitu na bara pendeta. Elah macam-macam. Hadiah Natal lau tu teh. Sama iki gen hadiah Natal. Kan uras SPP renenga kan iki. Lah sama rima lah. Hendak banyanyi bah. Aku sama nak tampil. Aja tewe ikut tampil na. SBB tampil. Entau ke kau menyanyi. Tahu lah macam-macam merah. Mun aku nak uras jadi ketawa nih, namun aku tuh pintar menyanyi. Jadi deh, yuk jalan kita manduin deh. Yuk. Betul cara itu. Kok wen-wen lah. Takkan kau hello tulak anu ke bengkel na pocep yo. Kau itu karena kau kan tuh. Yo, aku ke bengkel dulu lah ngebuah mobil tuh lah. Yo. Mai. Bapak. Mai. Bapak. Weh nah, rumah itu. Sawah. Oh, ke kue bapak nah. Bapak tuh nak ke bengkel, mobil kena AC. Mobil jadi bakas. Yo, palos, ayo munduk. Ganting. Aduh, ada piring mah, jadi kau rumah tuh nah. Rai aku menelpon gitu gue nomor bapak ije jatuh je. Maka telepon kau iya, kau menelpon nah. Barang je aku nelpon nah. Jatuh nih aku nak jatuh bimbing HP Priando tuh nak cara mau dapur kan nih bersiap-siap di anak Natal nampak wadai anak melontong aku nak bu kilen kita aku baju ke tuh duit kaji taheta lah bu ya ketawa lu cina tuh Natal bedai rapi anak aku gitu deh gereja Natal nyeru gitu nah jatuh karena Natal tahun gereja tahu meji corona tuh lah si kuping punya yo kocet kali naik penyebaran kare uluh kare tambah handai uluh kare nah iya lah apa nih ada baju gitu yo nyiap kare mandu dai lalu ke kocet rumah tas sampai aja yo Mai, Bapak, tuh dengan Bapak Ojek, mau kumpul kita hayah-hayah, kita tuh mau umbak perayaan pesta alibrasi Gereja Pamarina. Nah, disiarkan secara online, jadi dia mau gereja.
Tapi walaupun secara online kita tetap menatap hati kita, kilau kita mengikuti perayaan pesta alembrasi teh sama kilau gereja. Jadi dia mengurangi makna Natal, Yesus Kristus jadi rumah dan menjadi juru selamat kita satu-satunya. Maka selayaknya kita mengucap syukur kalau kita sungguh-sungguh menyambut kelahiran dengan ATJ Barasi walaupun dalam masa pandemi wayatu. Yuk kita sama-sama mengumbah Natal gitu. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Puji syukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Nya bagi kita selama menjalani hari-hari di tahun 2020 ini. Secara khusus, bagi kami panitia hari-hari besar gerejawi tahun 2020 yang telah ditunjuk dan ditugaskan untuk mempersiapkan serta melaksanakan berbagai kegiatan di hari-hari gerejawi tahun 2020. Namun, tahun 2020 ini adalah tahun yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita semua dihadapkan pada suatu kondisi yang pada akhirnya membatasi seluruh aktivitas pekerjaan, pendidikan, perekonomian, termasuk kegiatan gereja. Tetapi bagi kami itu adalah sebuah tantangan dalam pelayanan. Bidang lain boleh dibatasi, tetapi tidak dalam pelayanan. Apalagi untuk berbagi kasih dan untuk menunjukkan eksistensi gereja Pangarinah di tengah jemaat dan masyarakat, terlebih di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, semenjak pandemi COVID-19 mewabah, kami berusaha untuk tetap melanjutkan misi Pangarinah Saluran Berkat, karena berbagi kasih dan berkat adalah hal yang utama. Di bulan April, kami telah membagikan bantuan sosial berupa sembako bagi beberapa warga jemaat GKI Pangarinah yang membutuhkan, dan juga bagi beberapa warga masyarakat di luar GKI Pangarinah. Kami juga telah membagikan bantuan berupa masker kepada warga jemaat GKI Pangarinah dan juga kepada warga masyarakat di Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Palangkaraya, kurang lebih sebanyak 700 buah masker. Begitu juga di bulan Desember ini, kami telah membagikan bantuan sosial berupa sembako bagi beberapa warga jemaat GKI Pangarinah dan juga beberapa panti asuhan. Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat GKI Pangarinah yang dengan rela hati telah membantu panitia hari-hari besar gerejawi tahun 2020, baik moral maupun material, untuk dapat berbagi kepada sesama. Meskipun malam hari ini kita bertemu dalam ibadah Natal hanya secara virtual, namun tidak menghalangi kita untuk tetap merasakan cahaya kasih Kristus. Mari bersama dengan seluruh anggota keluarga kita, pada saat penyalaan lilin nanti, kita pun juga menyalakan lilin di rumah kita masing-masing. Walaupun untuk sementara waktu kita tidak bisa hadir dalam gereja
untuk merayakan Natal. Namun yang terpenting adalah persekutuan kecil kita di dalam keluarga tetap ada. Doa kami, biarlah kasih Kristus dan limpah berkat-Nya selalu menyertai kehidupan Bapak dan Ibu sekalian. Tetap semangat, tetap sehat, taatilah protokol kesehatan. Mari kita lalui semua waktu kita bersama Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Roh Kudus. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021. Immanuel, Tuhan beserta kita. Salam, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jemaat yang terkasih, saya bersama dengan Majelis Jemaat GKI Pangarina mengajak kita sekalian untuk selalu menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Terlebih di tengah keprihatinan kita akan pandemi COVID-19 yang saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Bahkan beberapa waktu terakhir ini tren peningkatan kasus terus meningkat. Apa yang terjadi saat ini nampak seperti badai yang tengah berkecamuk, memporak-porandakan semua sektor kehidupan dan pekerjaan manusia. Badai ini seolah tidak ada tanda-tanda akan mereda. Siapapun kita, tua, muda, apapun jabatan kita, suku kita, agama kita, semua bisa terpapar penyakit ini. Dengan mudah tubuh kita pun akan terinfeksi oleh virus ini, apalagi di saat imunitas tubuh kita sedang dalam keadaan tidak baik. Keadaan ini menggambarkan dan menyadarkan kita bahwa kita harus tetap berdiri kokoh dan teguh, selalu memperkuat iman dan pengharapan kita hanya kepada Sang Pemilik kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang selalu tinggal bersama dengan kita. Mari selalu andalkan Tuhan dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini, terutama saat badai pandemi COVID-19 belum berakhir. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, dan Ia akan menjauhkan kita dari rasa kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Asalkan kita selalu menyerahkan hidup kita hanya kepada-Nya melalui persekutuan-persekutuan kita. Natal tahun ini, sebagaimana yang telah disampaikan juga oleh PGI, adalah membawa kita untuk bersama-sama merenungkan bahwa kehadiran Allah akan menggerakkan kita untuk mengikis habis ujaran kebencian, berita bohong, intoleransi, dan segala tindakan keras hanya melalui perbuatan baik kita. Natal tahun ini juga mengajak kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus sebagai sang terang dalam kegelapan, memampukan kita pulih dari kecemasan dan kekhawatiran, serta konflik dan kekacauan. Kehadiran Allah dalam kehidupan kita, secara khusus di saat menghadapi pandemi COVID-19, kita juga mengajak kita untuk melaksanakan perwujudan kehadiran Allah melalui perbuatan saling menolong, tolong-menolong, dan bersama-sama untuk menanggung beban sesama kita. Percayalah bahwa semuanya akan mampu kita lewati hanya dengan mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus yang tinggal diam bersama dalam kehidupan kita masing-masing. Jemaat yang terkasih, mari bersama dengan seluruh anggota keluarga kita, pada saat penyalaan lilin nanti, kita pun juga menyalakan lilin di rumah kita masing-masing. Walaupun untuk sementara waktu
kita tidak bisa hadir di dalam gereja untuk merayakan Natal. Namun yang terpenting adalah persekutuan kecil kita di dalam keluarga tetap ada. Doa kami, biarlah kasih Kristus dan limpah berkat selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat, tetap sehat, taatilah protokol kesehatan. Mari kita lalui semua waktu kita bersama Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Roh Kudus. Selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Immanuel, Tuhan beserta kita. Shalom, sidang masa raya Natal yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pujian, "O datanglah Immanuel," menggambarkan bagaimana sukacita manusia untuk menyambut Sang Immanuel, Tuhan Allah kita. Betapa bersukacitanya kita umat manusia. Dari waktu ke waktu, pujian, sukacita karena kedatangan Sang Immanuel ini bergema di seluruh dunia, bergema di semua gereja, terutama di saat malam Natal. Tapi tahun ini, bangku di sebelah kiri saya, di sebelah kanan saya, bahkan di dalam gereja ini, dan mungkin di semua tempat, adalah Natal yang berbeda bagi kita. Virus corona membuat kita menjadi tidak bisa bersama-sama merasakan sukacita ini bersama dengan jemaat lainnya. Natal kita tahun ini berbeda, unik, karena kita
merayakannya, menaikkan pujian kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan bersyukur atas kehadirannya dalam hidup kita, dalam hati kita, bersama dengan keluarga kita, di rumah kita masing-masing. Natal tahun ini mengembalikan makna Natal yang sesungguhnya, yaitu kesederhanaan. Barangkali kita dulu lebih banyak berpikir bagaimana caranya menyiapkan kue dan makanan yang nikmat, menyiapkan, membeli baju baru, bahkan merancang sebuah Natal yang jor-joran, besar-besaran. Hari ini, Natal kita bermakna untuk menyatakan tentang kesederhanaan. Dan yang terpenting adalah mengembalikan bahwa gereja yang sesungguhnya bukanlah gereja yang berbentuk fisik, tetapi gereja yang mau menyatakan persekutuan kita di dalam keluarga kita. Jemaat Sidang Masa Raya Natal, marilah malam hari ini ajaklah anak Anda, keluarga Anda bersama-sama untuk beribadah. Nikmatilah kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Syukurilah apa yang telah dikaruniakannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku.
turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta melakukan kabar baik. Lahir Kristus tak ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan memasuki ibadah malam Natal. Ibadah malam Natal ini kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Sang Putra Natal yang hadir dan lahir ke tengah-tengah dunia ini, dan di dalam nama Roh Kudus. Turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Yesaya pasal 7 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Matius pasal 1 ayat ke-18 sampai dengan 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya
tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Lukas pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lilin Natal memancarkan cahaya terang. Laksana Yesus Kristus yang hadir dan lahir di tengah-tengah dunia ini membawa terang di tengah kegelapan dunia, membebaskan manusia dari belenggu dosa. Yesus hadir dan lahir adalah pernyataan bahwa Immanuel, Allah beserta kita. Jemaat terkasih, kita akan menyalakan lilin Natal. Mari bersama dengan seluruh anggota keluarga kita pada saat ini untuk menyalakan lilin Natal yang sudah dibagikan. Mari kita padamkan juga semua sumber cahaya yang ada di rumah kita. Biarlah hanya cahaya lilin yang menerangi kita. Saya undang kita semua untuk berdiri dan menyalakan lilin Natal.
Mari kita menaikkan doa Natal kita. Kita berdoa. Natal di tahun ini tidaklah seperti Natal di tahun-tahun sebelumnya, di mana ada begitu banyak pesta kemeriahan yang boleh dilaksanakan dalam sorak-sorai dan gegap gempita. Tetapi di tahun ini, ya Tuhan, kami sungguh-sungguh diajak untuk memaknai arti Natal yang sesungguhnya di hati dan kehidupan kami, di mana Engkau, ya Yesus Kristus, Sang Cahaya, Pelita yang membawa terang bagi dunia ini, telah hadir dan lahir dalam kesederhanaan di palungan. Dan saat ini Engkau lahir dan hadir di palungan hati kami, di tengah kehidupan keluarga kami, bahkan bagi dunia yang diliputi belenggu kegelapan dosa. Engkau hadir membawa terang, Engkau hadir membawa sukacita dan damai. Tuhan Allah beserta dengan kami, hadir di dalam relung hati kami, hadir dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami, hadir bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang tua kami. Engkau hadir menerangi seisi keluarga dalam rumah tangga kami, membawa damai sejahtera, membawa kesukacitaan. Kendati pun ada begitu banyak tantangan, perjuangan hidup yang kami lalui dan kami jumpai pada saat ini, tetapi kami percaya Immanuel, Allah beserta kita, sungguh-sungguh hadir di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, keselamatan yang Engkau nyatakan bagi dunia, keselamatan yang Engkau nyatakan bagi kami sekalian. Syukur kami nyatakan kepadamu, Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus, Sang Putra Natal yang selalu hidup menyertai kami semua. Amin. Berjuang sampai
Baik saudara, kita akan bersama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Engkau telah menghadirkan kami dalam perayaan Natal saat ini. Kami percaya bahwa Roh Tuhan akan menuntun kami dan menyertai kami dalam seluruh acara dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Bapa di sorga, kami akan bersama membaca dan akan merenungkan akan firman-Mu, sertai dan tolong kami, mampukan kami untuk bersama memahami akan berita Natal ini. Oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berita Natal untuk kita hari ini kami ambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Bapak Ibu, sidang masa raya Natal yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Natal untuk semua. Saudara, merayakan Natal berarti kita mencoba untuk mencari dan menemukan karya agung Allah dalam kehidupan kita kini dan di sini. Saudara-saudara, melalui Natal ini kita menemukan sekaligus 3 karya agung Allah yang dinyatakan melewati nas kita. Yang pertama, saudara, melalui Natal kita diingatkan bahwa Yesus telah hadir. Melalui Natal kita diingatkan kembali juga bahwa apa yang dijanjikan Allah telah ditepatinya, yaitu melalui kehadiran
Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jangan pernah kita khawatir akan janji Allah. Karena janji Allah adalah ya dan amin. Dia berjanji ribuan tahun yang lampau, saudara. Dan ia menggenapinya melalui kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, Yesus Kristus akan hadir kembali dalam kemuliaan yang luar biasa. Menghadirkan masa depan ke masa kini. Ia yang telah hadir, berjanji akan hadir kembali, saudara, dalam kesempurnaan. Dan inilah masa penantian saudara dan saya. Siap sedia menanti Kristus yang akan datang kembali. Namun saudara, dia tidak datang hanya 2 kali, tetapi sesungguhnya berkali-kali. Karena itu yang ketiga kita melihat Yesus akan selalu hadir dalam hidup kita. Itulah yang disebut dalam Injil Matius, Immanuel. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongan Tuhan selalu tepat dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan. Dan inilah sesungguhnya karya agung yang kita hayati melalui Natal ini. Ia telah hadir. Ia akan hadir. Selalu hadir dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, karya agung Allah yang telah hadir ini harus dan perlu direfleksikan dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu saudara, mengapa banyak orang Kristen merasa hampa ketika mereka merayakan Natal? Kenapa orang Kristen bertahun-tahun, saudara, tidak menemukan karya agung Allah dalam hidup mereka? Karena mereka hanya mengikuti perayaan itu dan tidak tidak mewujud nyatakan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk dapat menemukan karya agung Allah melalui peristiwa keseharian hidup kita, yaitu bagaimana kita mewujud nyatakan karya agung Allah itu dalam kehidupan keseharian kita. Dan mari kita belajar, saudara, dari apa yang dilakukan oleh para gembala, di mana mereka mencari karya agung Allah itu melalui kehadiran kelahiran Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ada beberapa langkah yang bisa kita pelajari dari nas kita tentang sikap para gembala untuk menemukan karya agung Allah. Yang pertama, mereka bebas dari rasa takut. Saudara-saudara, bagaimana tidak takut? Mereka para gembala adalah orang-orang kecil yang merasa tidak layak untuk dijumpai oleh malaikat Tuhan. Bagaimana mereka merasa tidak takut, Bapak Ibu? Mereka hidup diterpa oleh berbagai macam persoalan, oleh berbagai macam penderitaan, kekurangan, persoalan yang selalu menghimpit hidup mereka. Dan hari ini, saudara, para gembala itu membebaskan diri mereka. Dan kita melihat bahwa mereka mendengar apa yang dikatakan malaikat Tuhan pada mereka. Jangan
takut. Saudara, kita tidak bisa menemukan karya agung Allah dalam ketakutan. Semua itu tidak bisa kita rasakan karya agung Allah yang sesungguhnya ketika kita berada dalam kekhawatiran. Tidak bisa, saudara. Karena ketika kita berada di dalam ketakutan, kita tidak bisa meningkatkan iman spiritualitas kita dalam rasa takut. Saudara, malaikat mengingatkan jangan takut. Karena ketika kita berada dalam rasa ketakutan, maka kita tidak akan bisa menikmati karya agung Allah yang luar biasa dalam hidup kita, seperti para gembala. Ketakutan membawa kita menjadi orang yang pesimis akan hidup ini, saudara. Takut membawa kita untuk tidak bisa menghayati kasih karunia Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu, sidang masa raya Natal yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nas kita dilanjutkan dengan bebasnya para gembala dari rasa ketakutan dan membawa mereka untuk bergegas cepat menemukan Maria dan Yesus. Yang kedua, kita melihat mereka melepaskan rasa kepemilikan mereka. Mereka meninggalkan apa yang mereka punyai saat itu. Mereka pergi dan menemui Maria dan Yesus. Saudara, dalam ayat yang ke-20, mereka bergembira. Apa yang membuat mereka bergembira, saudara, di dalam nas kita ini? Apakah mereka mendapat kado Natal? Baju yang baru? Dompet yang penuh? Tidak, saudara. Mereka kembali seperti semula, tetapi mereka melihat dan mendengar karya agung Allah yang sesungguhnya dalam hidup mereka. Ada sukacita yang besar ketika mereka melihat dan merasakan yang sesungguhnya karya agung itu sendiri. Sidang masa raya Natal yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu bagaimana dengan kita sekarang ini, saudara? Memaknai Natal dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, saudara. Memang harus kita akui, Natal di tahun 2020 ini berbeda dari perayaan Natal yang pernah kita rayakan, saudara. Tanpa tatap muka, tanpa kerumunan, tanpa kebersamaan, kesatuan kita dalam rumah gereja. Banyak hal, saudara, yang berubah dalam pelaksanaan ibadah dan juga dalam berbagai macam bentuk perayaan kita. Saudara, kita terus diingatkan untuk selalu mematuhi seluruh protokol kesehatan. Semua dibatasi, saudara, dan itu tidak nyaman. Dalam situasi seperti ini, saudara, Allah mengingatkan kita bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Yang artinya Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan kita setiap hari. Allah tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Sekalipun sulit perjalanan hidup yang saat ini kita lalui, tetapi mari kita melihat karya agung Allah di dalam perayaan Natal yang kita laksanakan saat ini. Karena Allah tahu situasi yang kita hadapi, saudara. Allah adalah Immanuel. Ia tetap setia untuk menyertai kehidupan kita. Ia adalah Alfa dan Omega. Immanuel, Allah beserta kita. Biarlah Ia selalu memberkati dan menuntun kita
dalam segala situasi yang kita hadapi saat ini. Selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita masuk dalam doa sapaan kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami memuji Engkau atas segala keajaiban besar yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Engkau telah menghadirkan Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Bintang yang bersinar, nyanyian para malaikat, tangisan seorang bayi di dalam palungan akan membawa kami untuk memahami akan karya agung Allah dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Kami memuji Engkau karena sabda yang telah menjadi daging di dalam seorang bayi yang mungil. Kami memandang kemuliaan-Mu yang menandakan cahaya yang terang benderang. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Engkau bertahta di hati kami Tuhan. Kami bersyukur atas kelahiran-Mu yang memberi pengharapan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Oleh karena Engkau mau datang merendahkan diri-Mu sendiri, menjadi sama seperti kami manusia, agar kami diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini dengan segala kerendahan hati kami sujud di hadapan Engkau. Kami mengagungkan akan kuasa kebesaran-Mu yang membawa kami untuk masuk dalam karya agung Allah. Terimalah pujian dan sembah kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya di hari Natal ini ada banyak jiwa-jiwa yang dahaga boleh dipuaskan. Jiwa-jiwa yang masih mencari-cari kedamaian, mendapat kedamaian dan sukacita yang berasal daripada-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Para pemimpin kami yang telah Tuhan pakai dan utus, sertailah mereka semua. Berilah mereka roh hikmat, kebijaksanaan, dan bimbinglah mereka supaya mereka mampu untuk memimpin bangsa dan negara kami ini dengan adil dan bijaksana. Demikian juga ya Tuhan, di mana pada saat ini pemerintah sedang menghadapi mewabahnya pandemi COVID-19 ini. Tolonglah, berikanlah mereka roh hikmat. Berikanlah mereka juga jalan keluar yang terbaik, sehingga dapat menyelesaikan seluruh persoalan bangsa ini. Terlebih khusus masalah virus Corona yang kami hadapi saat ini. Tuhan Bapa di sorga, demikian juga kan pilkada yang telah kami laksanakan. Kami mohon Tuhan kiranya apa yang menjadi hasil dari pilkada yang telah dilaksanakan ini kami boleh dengan lapang dada untuk menerima semuanya dengan baik. Berilah kedamaian bagi pemerintah kami Kalimantan Tengah. Biarlah Tuhan roh-Mu akan menyertai, menuntun kami untuk menjaga kedamaian dan ketentraman daerah kami. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa bagi gereja. Demikian juga kami berdoa bagi penginjilan, para pendeta, penutua dan diakon, dan semua orang yang terlibat di dalam pelayanan gereja. Berkatilah mereka semua. Berkatilah setiap benih yang mereka tabur agar dapat bertumbuh menjadi buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan.
segala puji, hormat, dan syukur hanya kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarkanlah firman Tuhan dari Matius pasal 2 ayat 11 yang berbunyi demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jemaat terkasih, mari kita berdoa untuk menyatakan syukur kita. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini, kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, mari kita serahkan persembahan ibadah malam Natal kita, dan pada saatnya dapat diserahkan melalui kotak persembahan yang tersedia di kantor BPH. Dan dengan sukacita kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 120 bait 1 hingga yang ketiga. Hai siarkan di gunung. Kau
Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sampai di penghujung ibadah pada malam Natal hari ini. Kita bersyukur karena kita tidak kehilangan makna, tidak kehilangan sukacita. Kendati pun kita tidak bisa beribadah dan merayakan sukacita Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita percaya, Immanuel, Allah beserta kita memang sungguh nyata. Kini arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Sidang Masa Raya Natal, demikianlah ibadah malam Natal kita pada malam hari ini. Ucapan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, karena ibadah malam Natal tahun ini berlangsung dengan baik. Terima kasih juga atas bantuan semua pihak yang sudah menjadi saluran berkat, sehingga ibadah malam Natal ini dapat terlaksana. Bersyukur karena Tuhan Yesus telah karuniakan talenta luar biasa kepada anak-anaknya. Terima kasih atas kerjasama semua pendukung acara. Terima kasih Mas Yus atas sound systemnya. Terima kasih Mas Puji dan Sugi atas lighting dan dekorasinya. Terima kasih Novan atas slide-slide lagunya. Terima kasih Patrick atas recording dan video editingnya. Juga talenta luar biasa dari Tuhan untuk tim musik dan singer. Mari kita selalu memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan.
akhir kata atas nama seluruh panitia Hari-Hari Besar Gerejawi tahun 2020 menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Salam hangat Natal dari kami bagi seluruh warga jemaat dimanapun Anda berada. Tetap semangat, tetap sehat. Mari selalu mematuhi protokol kesehatan pemerintah. Kami mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Immanuel, Tuhan beserta kita.